Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini saya akan membahas mengenai 6 faktor yang menyebabkan manusia itu ke jurang kesombongan yang menjadi senjata pemusnah diri. Monggo disimak dulur, barangkali kita pernah seperti ini dan dengan ini kita bisa memperbaiki diri nggih. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, setiap manusia itu pasti dibekali kelebihan sekaligus pakai dengan kekurangannya. Bahkan apa yang menjadi kekurangannya itu sebenarnya adalah kelebihan yang tidak diketahuinya. Tetapi dulur, karena standarnya yang dilihat itu banyak kelebihannya daripada yang lainnya, kadang-kadang ini dijadikan sebagai sesuatu yang membanggakan hingga lupa diri, yang mana ini menjerumuskan seseorang menjadi sombong dan menjadi senjata untuk pemusnah dirinya sendiri. Nah, apa penyebab seseorang itu menjadi sombong dan apa akibatnya ketika kelebihan pada dirinya itu disombongkan? Nah, yang pertama, seseorang itu bisa menjadi sombong karena rupa atau paras. Dulur, setiap orang pasti menginginkan paras atau rupa yang menawan nggih. Kalau wanita cantik sempurna. Paras ataupun rupa yang cantik ini adalah anugerah sekaligus ujian. Dengan rupa atau paras yang cantik, terkadang manusia itu melihat yang di bawahnya itu serasa merendahkan, atau kalaupun tidak merendahkan, sering memuji dirinya sendiri, menonjolkan dirinya, mencari perhatian dengan cara menampilkan wajah maupun tubuhnya. Zaman sekarang untuk bisa memamerkan kecantikan itu sangat mudah sekali nggih dulur. Narsis yang berlebihan di media sosial supaya mendapat perhatian dan selalu mendapat pujian itu dilakukan supaya banyak yang suka, banyak yang memuji. Nah, akhirnya karena banyak yang memuji, diri menjadi sombong, merasa dirinya itu sudah cantik sendiri. Sehingga kalau ada yang sama-sama cantik dengan dirinya, terkadang itu tidak terima, ada rasa iri atau ada rasa tidak suka. Kalau hanya sebagai orang yang biasa saja, tidak ada pengaruhnya apa-apa, untuk apa selalu memamerkan diri, nggih? Kecuali memang kerjanya di bidang kecantikan, yang mana ini loh hasilnya, aku cantik toh pakai produk ini supaya orang beli. Nah, itu masih ada tujuannya. Tapi kalau cuma memamerkan kecantikan tanpa ada manfaatnya apa-apa, itu yang ada nanti terkena ain, atau bahasa Jawanya itu sawan dulur, dimana wajahnya nanti kalau tidak rusak atau terkena jerawat menjadi incaran lelaki mata keranjang. Dulur, laki-laki yang memiliki nilai atau value itu justru carinya wanita yang apa adanya. Walaupun yang dicari itu bersih nggih, ya cantik, tapi secara alami, tidak dibuat-buat dan tidak lebay. Kalau kesannya suka memamerkan kecantikan diri dan ingin menjaring laki-laki yang bernilai, itu dapatnya laki-laki yang jelas hanya mengincar rupa saja. Karena kalau laki-laki yang baik, carinya pasti wanita yang baik. Gerah dulur kalau punya pasangan atau gebetan ya, yang banyak pemujanya dan bersikap lebay. Dan tentunya pria yang baik tidak rela kalau orang yang disukainya itu menjadi konsumsi atau dinikmati kecantikannya oleh banyak mata yang memandang. Lalu bagaimana akibat yang diterima ketika kesombongan dari rupa atau paras ini? Kalau tidak bermasalah dengan wajahnya, bisa jadi
hanya sebagai bola pimpong saja, yang mana dioper-oper lelaki sana sini. Kadang wanita itu cepat dapat pasangan, putus dari sini dapat ini, dikiranya itu mudah laku nggih dulur. Padahal sebenarnya wanita yang mudah sekali dapat laki-laki karena kecantikannya seperti bola pimpong ini sebenarnya hanya operan saja. Berbeda dengan orang yang pandai menjaga harkat martabatnya, tidak berisik sana sini, promosi diri, menampilkan kecantikan diri, begitu dapat sekali gagal mungkin untuk yang kedua kali itu biasanya awet. Memang saat muda itu masa yang membanggakan nggih dulur, diberi suatu kelebihan paras atau rupa yang cantik. Tetapi nanti sadarnya ketika sudah tua, dimana menyadari apa yang pernah dilakukannya ketika muda itu nyesel banget. Kenapa ya kok pernah sama itu pada akhirnya meninggalkan cerita atau bekas atau kenangan yang mungkin tidak mengenakan. Yang kedua adalah kuasa, di mana diri merasa berpengaruh dan berpangkat, sehingga seenaknya saja membuat peraturan yang orang harus mengikuti apa maunya, seenaknya sendiri. Gila hormat, maunya dihormati tetapi tidak bisa menghormati orang lain. Yang tidak sependapat berusaha disingkirkan atau mengajak yang lain untuk memboikot seseorang. Dengan kuasa yang dimiliki tidak bisa bersikap bijak dan adil. Nah, akibatnya dulur, senjata yang bisa memusnahkan dirinya sendiri adalah kelak akan dihinakan dan terjatuh dari kekuasaannya. Karena yang disombongkan adalah kuasa, maka kehancuran itu juga akan terletak pada kekuasaan, dihinakan dan terjatuhkan. Yang ketiga yang menjerumuskan manusia untuk menjadi sombong itu karena harta, merasa megah dan memiliki segalanya, suka memamerkan segala yang dipunya, dan parahnya lagi suka ngata-ngatai orang yang berada di bawahnya hanya karena merasa banyak harta. Nah, akibatnya apa? Senjata yang bisa memusnahkan dirinya adalah ketika yang dimilikinya harta itu ditarik oleh Tuhan, di mana keadaan dibalikkan dengan cara terkena musibah atau tersandung masalah. Berapapun harta yang dimiliki bisa habis sekejap jika Tuhan menghendaki. Nah, bagi yang sombong menyombongkan hartanya, menunjukkan bahwa memiliki segalanya, ingat bahwa semuanya itu ada perhitungannya. Jadi, gunakan apa yang Anda miliki secara bijak dan adil supaya nanti di hari perhitungan panjenengan tidak berat dalam menjawabnya. Termasuk juga yang suka-suka pamer, maka apa yang dipamerkan ini nanti akan menjadi ujiannya. Yang keempat adalah keturunan. Berasa diri dari golongan bangsawan, ningrat maupun orang yang terhormat. Lalu suka sekali menyebut-nyebut dirinya keturunan dari trah ini, raja ini, sultan ini, keturunan orang saleh ini. Tetapi perilakunya tidak mencerminkan dari leluhurnya yang dimaksud. Tujuannya memamerkan bahwa dirinya adalah keturunan dari raja ini, sultan ini, orang saleh ini, adalah supaya banyak orang yang sungkan, segan, takut. Padahal moral dan etikanya tidak sesuai dengan yang disebut. Mengaku-ngaku keturunan orang suci, padahal dirinya melenceng dari akhlak dan moral orang suci yang dimaksud. Dan mengaku-ngaku keturunan inilah bisa memanfaatkan banyak orang supaya takut dan segan dengannya. Nah, ini adalah suatu kesombongan dulur, karena ditujukan untuk bisa mengendalikan orang. Seolah dirinya itu sangat patut dihormati, dihargai, disegani. Padahal sama-sama manusianya.
Kita itu semuanya sama dulur, yang membedakannya adalah tingkat keimanan kita, bagaimana moral kita terhadap sesama manusia, dan tingkat kedekatan kita pada Sang Pencipta. Jadi tidak perlu mendewakan seseorang yang hanya karena terah keturunan yang belum tentu akhlak dan moralnya ini sama dengan leluhur yang dimaksudnya. Lalu akibatnya apa? Senjata yang bisa memusnahkan dirinya ketika menyombongkan diri adalah keturunan dari bangsawan maupun orang-orang yang saleh suci. Akibatnya adalah Tuhan akan membukakan topengnya dengan cara memperlihatkan perilaku atau aib buruknya pada semua orang yang mana tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Terjatuh dari kedudukan yang dibanggakan dan juga keturunannya akan menjadi ujian baginya. Ya dari perilakunya sendiri itu yang membuat orang pada akhirnya tidak percaya lagi dan orang menganggapnya tidak penting lagi. Jadi kalau merasa keturunan dari orang yang soleh, suci, bangsawan, maka sesuaikan perilaku dan moral yang sesuai dari dalam dan luar seperti yang diutarakan. Agar selaras, agar sama, tidak menghina leluhurnya sendiri dari perbuatannya. Yang kelima, ilmu. Karena diberikan kelebihan oleh Tuhan berupa ilmu yang banyak, ilmu yang bisa membawa dirinya pada kehidupan yang beruntung, maka digunakan sebagai sesuatu yang menurutnya paling hebat dari segi pemikiran. Semuanya harus sesuai dengan logika. Bahkan hal-hal yang belum bisa atau tidak bisa dilogika itu dianggapnya sesuatu kedunguan. Semua harus berdasarkan asumsinya. Walaupun nalarnya belum sampai, tetapi kalau tidak sependapat dengannya akan dibilang sesat. Padahal ilmu itu luas sekali. Bahkan air lautan yang dijadikan tinta untuk menulis ilmu Tuhan itu tidak akan mampu, tidak akan cukup. Tetapi karena orang yang sombong dengan keilmuan yang dimiliki, maka segalanya itu dibantah kalau tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Juara debat dan tidak bisa menerima pendapat yang berseberangan dengannya. Padahal orang yang ilmunya makin berisi itu seperti padi, bukan malah ndangak nggih dulur, tetapi malah menunduk, merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Tetapi orang yang sombong tidak demikian, karena dia sudah merasa paling pandai berlogika, maka semuanya itu akan didebat walaupun belum mengerti sepenuhnya. Lalu apa akibatnya ketika ilmu itu disombongkan? Maka Tuhan akan mencabut keberkahan ilmunya. Ilmunya tidak bisa menolongnya, tidak bisa dimanfaatkannya di saat dirinya sangat membutuhkannya. Ketika Tuhan mencabut keberkahan ilmu pada seseorang, maka ilmu itu tidak akan berguna baginya ketika digunakan. Berbeda dengan orang lain yang mungkin minim ilmu, tetapi dia tidak pernah menyombongkan apa yang dia pelajari, maka ketika benar-benar membutuhkan, ilmu itu akan bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu dulur, mengenai ilmu nggih, siapapun yang berbicara, jangan melihat orangnya, tetapi perhatikan apa yang disampaikan. Dan yang keenam adalah sombong karena teman. Merasa diri ini punya banyak teman dan kenalan, sehingga orang yang tidak punya teman dianggap orang yang lemah atau orang yang jelek. Suka memamerkan komunitas maupun perkumpulannya, sehingga orang itu takut dan segan. Biasanya kalau temannya banyak itu terlihat itu. Tetapi sebenarnya kalau one by one itu takut, tidak berani. Hanya karena temannya banyak, kenalannya banyak, jadi sombong, jadi meremehkan orang lain.
Nah dulur, apa akibatnya orang yang menyombongkan karena teman ini? Maka akan mengalami yang namanya dihianati temannya sendiri atau ditinggalkan oleh temannya satu persatu ketika mengalami keterpurukan, masalah ataupun musibah. Dan juga akan menjadi bahan gunjingan. Mengapa? Karena semakin banyak teman, semakin banyak kenalan, apapun yang ada pada diri kita, kalau baik, baiknya itu nyebar kemana-mana. Tetapi ketika satu titik nila saja melakukan kesalahan yang berakibat fatal, maka semuanya juga akan menjadi tahu dan menjadi bahan pergunjingan. Nah, untuk itu nggih dulur, kalau panjenengan memiliki dari keenam ini, maka jangan pernah menyombongkan diri. Karena akibatnya demikian. Ini menurut ilmu titen nggih dulur, yang mana leluhur dulu niteni apa yang diperbuat, lalu apa yang diterima. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika kita tahu, bertemu, atau bahkan orang terdekat kita ada yang memiliki sifat demikian? Maka dulur, kalau tidak bisa dinasehati, terkadang kalau menasehati kan bisa jadi salah paham. Maka abaikan, jangan mengomentari atau malah memuji. Apalagi di media sosial, jangan menyebut-nyebut atau memuji kelebihannya supaya tidak ada kesombongan pada dirinya. Karena dulur, kadang seseorang itu sombong ya karena kita sendiri yang mungkin karena kita suka memujinya. Banyak orang yang memujinya sehingga menjadikannya ini lupakan dirinya bahwa semuanya itu adalah titipan Tuhan. Pasti sewaktu-waktu akan diambil. Nah, jadikanlah apa yang menjadi kelebihan kita itu sebagai anugerah yang bisa dimanfaatkan kebaikannya, bukan untuk disombongkan supaya tidak menjadi senjata pemusnah diri. Dulur, sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membuka kacamata hati kita nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu.